Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak M. Taufik Hidayat MPD, Kepala SDN Baru Kota 1, Kecamatan Pamekasan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nasirullah MPD, pengajar praktik program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Yang kami hormati Bapak Abdul Somad MPD, narasumber diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu guru SDN Baru Kota 1 yang selalu kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh barakah ini guna mengikuti diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita semua selalu dilimpahkan hidayah dan juga syafaat baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita lanjutkan, izinkan kami dari MC selaku penata acara memperkenalkan Bapak Abdul Somad ini. Bapak Abdul Somad MPD ini merupakan calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan selama 2 bulan, dan insya Allah akan melaksanakan pendidikan ini selama 9 bulan. Semoga beliau diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang akan kita lalui hari ini yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan yang kedua sambutan tunggal dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Baru Kota 1, dan yang ketiga penutup. Untuk itu marilah kita buka acara pada pagi menjelang siang ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Baru Kota 1 Kecamatan Pamekasan kepada Bapak M. Taufik Hidayat MPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan, diberi kekuatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Bapak Somad selaku calon guru penggerak angkatan 7, di mana ini merupakan salah satu tugas, salah satu tagihan yang harus dilakukan sebagai calon guru penggerak. Salam serta salam semoga sudah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dengan nurul mati dan nur dari alam jahiliyah menuju alam pencerahan, ilmu dan akhlakul karimah. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak
Nasrullah MPD selaku pengajar praktek dari Bapak Abdus Somad yang berkenan hadir pada pagi hari ini dalam rangka memberikan semangat support kepada calon guru penggerak serta sekaligus memantau kegiatan pada acara hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini memang merupakan salah satu tugas dari serangkaian tugas yang harus dilalui oleh seorang calon guru penggerak. Tetapi ini merupakan jangan dijadikan suatu hal yang memberatkan. Jadi kepada calon guru penggerak yang lulus seperti Bu Hori dan juga yang lain, jangan merasa berat. Sebenarnya ringan Bapak Ibu, sebenarnya ringan. Cuma memang sekarang ini tuntutan dari sebuah kegiatan yang seperti ini. Artinya harus ada ini video, ini biasa sudah. Artinya itu sudah tuntutan pendidikan pada saat ini. Dan seperti yang disampaikan tadi, mungkin kalau Pak Somad itu lama pendidikannya yang angkatan 7 itu 9 bulan. Tetapi untuk angkatan 8, 9, 10 itu sudah 6 bulan. Tidak dikurangi. Alhamdulillah. Jadi semoga guru-guru yang sudah lulus di simulasi mau memasuki simulasi mengajar dan yang guru-guru yang lain yang sudah mendaftar, mudah-mudahan semuanya bisa lolos nanti sampai ke tahap pelatihan guru penggerak. Jadi jangan sampai ini menjadikan suatu beban, menjadikan suatu hal yang menakutkan. Santai saja Bapak Ibu. Insya Allah ini nantinya akan berjalan dengan sendirinya. Sekolah namun kun sakit sebuni zaman Pak Somad dengan apa biasa. Saya sendiri sekarang sudah menjalani hari keempat. Jadi Zoom dari pagi sampai sore, alhamdulillah mata ini agak panas seperti itu. Kalau saya bandingkan mending luring ya Pak Ibu. Kalau luring itu kalau langsung begini enak. Artinya fokus kita, pandangan kita itu bisa melihat teman yang lain. Kalau daring itu kita mencorong ke laptop gitu. Jadi ya cuma begitulah keluhan saya. Mata agak panas sedikit. Tapi alhamdulillah semoga kita semua diberi kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Dan memang sengaja untuk kegiatan pada hari ini saya memulangkan siswa karena melihat begitu pentingnya apa yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak Somad mengenai budaya positif sekolah. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Somad, karena itu nanti juga akan berguna bagi Bapak Ibu semua dalam rangka membangun budaya positif yang ada di sekolah. Dan dalam program ini guru penggerak ini sebenarnya sangat bagus sekali Bapak Ibu, sangat bagus sekali. Artinya nanti dalam guru penggerak ini diharapkan guru-guru itu menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya Bapak Ibu akan memimpin siswa yang ada di kelasnya bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini, sesuai dengan kodrat anak-anak. Karena kondisi belajar sekarang sudah berbeda dengan kita yang dulu, sangat jauh berbeda. Jadi dengan adanya program guru penggerak ini sebenarnya sangat bagus sekali. Makanya saya memang sedikit mewanti-wanti Bapak Ibu, ayo semangat ikut ini. Bukan memaksa, tetapi hendaknya kita sebagai guru tergerak juga untuk memberikan hal yang terbaik untuk siswa kita nanti.
Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan Bapak Ibu semua yang ada di sini akan dapat mendapat pencerahan, mendapatkan manfaat dari nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Somad tadi. Mungkin demikian sambutan dari saya, dan mohon maaf juga saya tidak bisa ikut secara penuh kegiatan ini karena juga saya harus mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih, itu saja Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua demi kemajuan pendidikan di SDN Berobat Kota 1 Makassar. Terima kasih juga kepada Bapak Nasrullah sebagai pengajar praktek yang telah hadir pada saat ini. Semoga juga ini menjadi motivasi dan semangat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak M. Taufik Hidayat menjadi bahan dukungan kita semua, bahan motivasi kita semua, dan harapan pendidikan nasional terutama di SDN Berobat Kota 1 ini tercapai dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kegiatan ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku penata acara mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Setelah kegiatan ini kami pasrahkan kepada moderator untuk menata kegiatan ini hingga selesai. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada MC telah memberikan kesempatan untuk saya untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini, kegiatan dari Bapak Agus Somad tentang budaya positif, diseminasi budaya positif. Nah, tentang pemaparan tadi yang sudah diberikan oleh Bapak Taufik Hidayat tentang kegiatan yang sudah diberikan pada pagi hari ini, saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini sepertinya saya lihat, saya perhatikan dari tadi sebenarnya semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Ya. Sebenarnya sudah tidak perlu diwanti-wanti lagi nih Pak. Sebenarnya ini jika ada pendaftaran lagi, nah sebenarnya sukarela untuk mengikuti pendaftaran, untuk mendaftar langsung. Jadi tidak perlu diwanti-wanti lagi sebenarnya. Siap. Amin. Siap. Ya, jadi pada pagi hari ini Bapak Agus Somad akan menyampaikan apa itu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang di sini saya sendiri itu ingin mengetahui seperti apa itu diseminasi budaya positif. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini juga sama seperti saya, apa itu ingin mengetahui dengan semangat katanya. Apalagi Ibu Hori sebagai CGP, ya. Nah, ini juga suatu pembelajaran nanti untuk Ibu Hori agar bisa diterapkan nantinya di CGP-nya, ya. Begitupun dengan guru-guru yang lain. Ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi, agar kita bisa segera mengetahui apa itu diseminasi budaya positif. Mari bersama-sama kita sambut Bapak Agus Somad selaku CGP Angkatan 7. Kita sambut Bapak Agus Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Baru Lambat Kota 1 Pamekasan, yang juga saya hormati Bapak Pengajar Praktik Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan yang ke-7 Bapak Muhammad Nasirullah MPD, serta tak lupa yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang sudi meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan ini sehingga kita bisa purna nanti setelah pelaksanaan atau kegiatan ini selesai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mensukseskan kegiatan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada beliau Nabi panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana karena beliaulah kita pada saat ini bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan, sehingga kita bersama mengharap semoga di akhir hayat kita semua diberikan oleh Allah nikmat husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru hebat Negeri Baru Lambat Kota 1 Pamekasan, mohon maaf saya berdiri di depan ini bukan karena saya lebih dari bapak-bapak ibu-ibu guru hebat SD Negeri Baru Lambat Kota 1 Pamekasan, tetapi ini semata-mata sharing. Jadi sharing atau pengibasan apa yang sudah saya terima pada kegiatan program pendidikan guru penggerak. Insya Allah pada kesempatan ini akan saya sampaikan apa adanya. Oleh karena itu ketika di tengah jalan atau di perjalanan saya memberikan beberapa pemaparan dan lain sebagainya, ada kendala dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Sekali lagi bukan karena saya IGP Angkatan ke-7 ini lebih hebat, lebih baik daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baiklah, dari apa yang sudah ada di layar utama ini, bahwa kesempatan ini adalah diseminasi. Artinya saya akan menyampaikan beberapa pemahaman tentang budaya positif yang saya terima dalam program pendidikan guru penggerak. Insya Allah semua guru-guru, karena ini kita ini adalah dari satu lembaga, semua tahu bahwa profil saya seperti apa yang sudah ada di layar. Konsep utama budaya positif yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah perubahan paradigma belajar. Kita memiliki cara berpikir dalam konteks kurikulum Merdeka ini ada pergeseran pemikiran. Kalau sebelumnya cara berpikir kita menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di lingkungan peserta didik atau murid kita, dengan paradigma belajar yang baru ini kita harus memupuk mindset baru. Walaupun mindset yang kita bangun dalam perubahan paradigma belajar ini tidak serta-merta menghapus apa yang sudah kita tanamkan, budaya positifkan kepada semua peserta didik.
Oleh karena itu, kesempatan ini marilah kita sharing bersama bagaimana yang terbaik untuk menciptakan budaya positif itu. Yang kedua, pembicaraan kita ke depan adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selama ini siswa akan melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu guru terkait dengan proses pembelajaran di kelas atau di rumah untuk menghindari persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hukuman. Itu yang akan menjadi persoalan dan yang menjadi pembicaraan pada kesempatan kali ini. Kemudian juga penghargaan. Kita juga akan membahas penghargaan yang didapatkan oleh prestasi siswa. Setelah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Semua orang termasuk murid, bukan hanya guru-guru yang memiliki kebutuhan-kebutuhan, bahkan beribu-ribu kebutuhan dari guru-guru itu selalu ada setiap saat. Ketika kita sudah memiliki satu, maka kita akan menginginkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Begitu juga murid. Dalam proses pembelajaran, kebutuhan-kebutuhan itu pasti muncul dalam benak diri murid. Karena antara murid yang satu dengan murid yang lain tidak akan pernah sama. Kalau si A ingin bermain, kalau si B ingin rekreasi, kalau si C ingin baca buku, itu sudah ada kebutuhan, 3 kebutuhan yang guru harus bisa memahami. Kemudian ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi oleh murid, maka kita akan kesulitan untuk mengontrol. Makanya ada posisi kontrol restitusi. Jadi persoalan-persoalan yang muncul di dunia anak, di dunia siswa, di dunia murid, tidak lain semata-mata bisa disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan siswa itu belum terpenuhi. Nanti kita bisa sharing dan bahas bersama. Kemudian untuk menghindari itu semua, kita buat sebuah keyakinan. Kalau sebelumnya dalam kurikulum sebelumnya adalah peraturan kelas, dalam konteks kurikulum merdeka ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan. Kalau sudah yakin, tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu, maka apa yang sudah kita agendakan, diskusikan dengan murid, tatanan-tatanan atau nilai-nilai kebajikan yang sudah didiskusikan dengan murid, insya Allah akan terlaksana dengan baik. Karena apa? Keyakinan ini adalah apa? Inability. Artinya keyakinan yang betul-betul atau kesadaran yang keluar dari hati kita ke dalam. Ini kelebihan dari apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian pasti di lapangan, walaupun keyakinan kelas itu sudah sebaik mungkin kita buat, pasti ada persoalan. Dalam banyak kesempatan pasti ada persoalan. Yang tidak ada persoalan itu hanya pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kalau keyakinan kelas ini, kita berupaya seoptimal mungkin dalam konteks kelas, kita upayakan senyaman mungkin, sekreatif mungkin, setenang mungkin, agar siswa ketika mendapatkan proses pembelajaran bisa betul-betul optimal. Seperti apa yang disampaikan oleh dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini, seorang guru ini adalah tugasnya menuntun, bukan memaksa. Menuntun agar murid atau siswa didik bisa mencapai kebahagiaan. Jadi kalau muridnya Pak Muharram seumpama, siswanya sudah bahagia, dan saya lihat dari kelas 1B itu kayaknya bahagia semua, salaman, terus tes, saya nggak bisa belum bisa. Jadi ketika bersama Pak Muharram, salaman saja, Pak Somad dan bisa tesnya, itu kebahagiaan. Jadi ketika siswa kita sudah bahagia, maka insya Allah proses pembelajaran depan di dalam kelas itu insya Allah akan sukses.
tercapai. Dan ditambahkan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwa untuk menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian yang kedua, keselamatan. Kita juga sebagai guru memang digagas oleh diri kita sendiri, bukan oleh pemerintah, untuk betul-betul mengawal siswa kita dengan selamat, dengan bahagia, selamat. Selamatnya bukan setengah-setengah, setinggi-tingginya. Itu tanggung jawab besar yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi setinggi-tingginya, bukan setengah-setengahnya, setinggi-tingginya. Nah, kalau upaya ini kita laksanakan dengan optimal, bukan maksimal, optimal, setiap saat kita selalu berupaya untuk menaikkan ritme mengajar kita menjadi yang terbaik. Nah, sekarang saatnya kita ujian. Pertanyaan pemantik. Bapak-bapak dan ibu-ibu hanya menyatakan setuju atau tidak setuju. Ya. Kalau setuju, bagaimana? Kalau tidak setuju, bagaimana? Ada pernyataan yang paling depan. Hukuman dapat, mohon maaf, tulisannya salah, mendisiplinkan anak. Atau mendisiplinkan anak. Ya, siapkan. Setuju apa tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu guru? Tidak setuju. Setuju. Tidak setuju, Pak. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena ini adalah forum sharing, kita nanti bicara bersama. Mengapa setuju, mengapa tidak setuju. Setelah pemaparan yang satu ini. Selanjutnya, pemberian hukuman berupa membaca buku bacaan dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Sebelum pada pemaparan selanjutnya, silakan, ini adalah konsep kalimat HOTS. Jadi rentang kalimatnya harus dibaca dari depan. Yang ketiga adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Dan yang terakhir adalah hukuman menghafal perkalian dapat meningkatkan motivasi dan kedisiplinan anak. Tidak setuju, Pak. Nah, ada yang tidak setuju. Bagaimana guru-guru yang lain? Ada ya, barangkali mohon pemaparannya Pak Adi di depan. Ya, terima kasih. Ke depan Pak Adi. Ke depan. Pakai dia. Bisa dari hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih sebelumnya. Hukuman menghafal perkalian dapat meningkatkan motivasi dan kedisiplinan murid. Jadi kalau memberi hukuman kepada murid sudah dipatok oleh guru seperti menghafal perkalian, membaca, menggambar, itu akan menghambat daya kreativitas. Tapi kalau memberi hukuman kepada murid, apa itu kegemarannya? Hanya melukis, hukum bukan melukis. Kalau dia hobi membaca, silakan membaca. Tergantung kemampuan siswanya. Jadi kalau dihukum sudah dipatok, hukumannya harus berkarya. Kalau seandainya dia tidak mampu berkarya, karena itu sudah masuk dalam budi guru. Tapi kalau sudah hukuman sudah umum, itu usahakan hukumannya disesuaikan dengan kegemaran murid. Jadi biar murid itu merdeka. Menggambar silakan menggambar, menyanyi silakan menyanyi. Terima kasih, Pak. Betul, alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Adi. Barangkali dari guru-guru yang lain masih ada 3 pemaparan, hukuman, pemberian hukuman, memberikan penghargaan. Silakan. Ya, kalau Pak Maro, biar semakin sempurna. 3 yang lain Pak Maro. Bisa yang hukuman dapat mendisiplinkan anak atau pemberian hukuman berupa
Kalau benar harus ini mancing dapat panen. Saya dapat dimancing berarti Pak. Jadi korban mancing. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, seperti yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwa anak itu sudah mempunyai bakat, minat dan kemampuan sendiri-sendiri. Apapun yang dimiliki oleh seorang siswa, Allah sudah memberikan. Katanya Mustafa Bisri, kita tidak boleh memintarkan anak, tetapi anak itu sudah Allah berikan kepintarannya, tapi kita memberikan pengarahan saja. Seperti yang Pak Somad katakan dari Ki Hajar Dewantoro. Waduh, istri kalau apa? Orang tua Maimun Suber, orang tuanya wakil gubernur Jawa Tengah. Jadi menurut beliau, Allah itu sudah memberikan kepada anak-anak kita kepintaran, kecerdasan dan lain sebagainya yang sudah Allah kehendaki. Kita hanya memberikan jalan. Apa yang diberikan oleh Pak Somad, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jika motivasi itu diberikan sesuai dengan keinginan anak, maka anak akan terbangun motivasinya. Tetapi jika penghargaan itu berupa siksaan kepada anak, seperti apa yang dikatakan Pak Adi, suruh menghafal perkalian, maka anak itu akan beranggapan, waduh, perkalian itu hanya suatu paksaan saja. Jadi marilah kita kepada teman-teman guru sekalian, berilah apa-apa yang disukai oleh siswa, bukan yang disukai oleh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muharram atas pemaparannya, sudah panjang lebar. Saya tidak akan menjelaskan karena sudah dijelaskan oleh Pak Adi dan Pak Muharram. Tetapi saya mohon Bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat ini mengikuti alur apa yang akan saya sampaikan, dan insya Allah nanti akan terjawab dengan sendirinya. Perubahan paradigma belajar. Ilusi guru mengontrol murid. Mengontrol murid sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terkait erat dengan apa yang menjadi persoalan kita sebelumnya dalam pertanyaan pemantik tadi. Next, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Apa guru? Apa siswa? Stimulus respon, ketika kita mendapatkan siswa kita bermasalah, maka kita kadang-kadang merespon atau reaktif sekaligus, langsung memberikan punishment, sanksi, hukuman dan lain sebagainya. Padahal yang kita harapkan bersama adalah teori kontrol, pilihan. Mengapa anak-anak kita itu berbuat seperti itu? Jadi berikan kesempatan untuk mengutarakan, nah kenapa kok ini terjadi? Kita saja ketika mendapatkan persoalan secara pribadi, kalau langsung reaktif orang yang ada di depan kita, maka bukan kesadaran yang tinggi, artinya bukan menerima terhadap arahan, nasihat yang diberikan oleh orang lain. Bahkan bisa sebaliknya, ketika kita tidak mendudukkan persoalan yang muncul itu dengan baik, artinya kita merespon dengan baik. Kadang-kadang kita langsung bilang, kamu salah, mengapa kamu kerjakan itu ya. Tapi yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana murid sampai terjadi berbuat, melakukan kesalahan-kesalahan. Kita mendengar paparannya, jangan-jangan seperti yang pernah Pak Muharram buat kebijakan itu. Salah satu muridnya terlambat, ternyata di rumah membantu orang tuanya. Bagaimana kita mereaksi persoalan ini? Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Termasuk saya
Ketika mendapatkan siswa kelas 1 itu salah, saya menganggap ini salah, tapi ternyata salah. Pikiran, paradigma berpikir saya itu salah. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus tetap bertanya kepada anak didik kita, mengapa, why, mengapa ini terjadi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengontrol Pak Somad bisa mengontrol bapak-bapak dan ibu. Ini tidak. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan jaga. Kadang-kadang guru-guru itu cenderung kalau sudah arahan nasihatnya itu sudah mentok, maka jalan terakhir adalah pemaksaan. Pokoknya harus berdiri, pasti berdiri. Padahal kita berkolaborasi itu tidak hanya dengan murid, dengan guru, antara teman sejawat, dengan siswa. Berkolaborasi. Jadi kita ajak berbicara, kita ajak diskusi. Mengapa? Konteks persoalan yang muncul pada siswa itu mengungkap. Dan konsensus. Nah, kalau ini sudah terjadi pada kamu, kita berjanji, siswa berjanji dengan gurunya untuk tidak mengulangi lagi. Itu adalah teori pilihan-pilihan yang harus kita miliki ke depan. Menciptakan pilihan-pilihan baru. Makna disiplin, arti secara bahasa disiplin seperti yang sering kita pahami adalah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, padahal itu berbeda. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman yang merupakan alternatif terakhir. Jadi kalau ada bahasa hukuman, apapun ekses, nilai-nilai positif yang keluar dari hukuman itu tidak terpencil. Walaupun anak sebenarnya menerima terhadap hukuman yang diberikan seperti membaca tadi, seperti menghafal tadi. Namanya hukuman pasti itu tidak enak, tidak baik untuk siswa. Dan kadang kalau namanya hukuman dalam jangka pendek. Tetapi kalau intrinsik, nilai-nilai kebajikan intrinsik, itu nilai-nilai yang datang dari seorang siswa karena kita bukan ini yang dalam waktu yang lama yang akan terbersih dan akan menjadi baik untuk siswa dan siswi kita. Menurut Dayan, disiplin positif berkonotasi disiplin diri. Jadi pada person, pada individu siswa, yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai, pada karakter yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia, seperti nilai-nilai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai kreatif, nilai-nilai inovatif, nilai-nilai tanggung jawab, kemandirian dan lain sebagainya. Ini yang harus kita bangun dalam pribadi siswa kita ke depan. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, bukan disiplin dari orang lain, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Bagaimana lantas guru menempatkan kita? Sebagai guru kita harus memberikan contoh keteladanan yang baik untuk murid-muridnya, sehingga timbul nilai-nilai kebajikan. Karena apa? Karena kita tugasnya menuntun. Ketika menuntun siswa, maka siswa akan melihat kita. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang lainnya.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia itu. Jadi dari persoalan pertanyaan pemantik tadi, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat sudah bisa memahami apa jawaban dari yang tadi. Setuju atau tidak? Sedangkan kita sebagai warga negara Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati oleh pemerintah adalah dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang berdimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Ini yang perlu kita bangun dalam dunia pendidikan anak di kelas atau dalam konteks yang lebih luas lagi di sekolah kita tercinta ini. Artinya wali kelas 1 juga ikut bertanggung jawab membangun budaya positif ini melalui dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini dengan kelas yang lain. Jadi Pak Somad tidak hanya bertanggung jawab kepada kelas 1, tetapi dalam lingkup yang lebih luas lagi, bahkan di luar sekolah ini. Tugas Anda memilih yang mana. Nah, ada lagi ujinya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Merasa tidak nyaman karena Pak Somad teman saya? Atau karena ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan Anda? Yang pertama. Yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan sebagai karyawan terbaik, masa bodoh, ya terlambat terus. Karena sering datang tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu? Kalau tidak mendapat penghargaan, jawabannya ada pada Bapak dan Ibu guru hebat nanti. Sekarang kita beralih kepada motivasi perilaku manusia. Hukuman, namanya hukuman dalam pembahasan budaya positif yang kita hadapi. Persoalannya adalah ketika siswa kita, murid kita, kita dapatkan sedang melaksanakan atau melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, maka paling tidak ketika siswa mendapatkan hukuman, alasan yang paling utama untuk menghindari dari apa? Dari hukuman yang akan diberikan oleh guru kita. Sehingga siswa paling tidak menuruti apa kemauan guru. Apalagi memang sejarah terjadinya peristiwa itu memang murid yang salah. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, penghargaan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang kita punya niat, oh saya harus hadir karena saya ingin dapat ini, dapat itu, dan lain sebagainya. Hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul pada mereka secara fisik maupun psikis. Penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tidak, ya lebih baik saya di rumah saja, bisa kumpul sama keluarga dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini, seperti nilai-nilai beriman dan bertakwa serta berakhlak karimah. Mereka melakukan sesuatu karena mereka mempercayai bahwa hadir ke tempat ini adalah menambah ilmu, paling tidak sharing
bisa berkumpul sebagai nilai-nilai silaturahmi. Dalam pandangan Islam itu ketika kita berkumpul katanya kita dipanjangkan umurnya dan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah forum ini bisa dimasuk kepada kategori silaturahmi, nilai kebajikan. Sebelum pindah ke kebutuhan dasar manusia tentang dunia berkualitas, kalau tadi para audien, para bapak-bapak dan ibu-ibu hebat yang bicara, sekarang saya berikan kesempatan untuk bertanya terhadap persoalan-persoalan yang sudah mengemuka dari awal sampai sebelum kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dipersilakan. Tetapi dengan catatan apabila jawabannya tidak memuaskan, inilah kesempatan. Silakan. Boleh yang bicara tadi, boleh bicara, bukan bicara. Tidak ada? Ya, silakan. Berdiri karena tadi juga berdiri. Iya, kamu di depan. Terima kasih atas waktunya. Sempat dipaparkan tentang hukuman barusan dari Bapak Abdul Somad. Kesimpulannya adalah kita harus menghindari sedemikian rupa tentang hukuman. Pertanyaan saya, karena barusan Pak Somad itu sempat memaparkan tentang hukuman yang jangka pendek seperti itu. Kalau membaca itu kan jangka pendek. Bagaimana kalau saya itu, kalau anak terlambat saya kasih hukuman, ayo saya kamu baca istighfar 11 kali. Itu jangka panjang saja, jangka pendek, Pak. Apakah itu boleh? Apakah harus dihindari? Pertanyaan saya. Karena tujuan saya, ketika anak terlambat saya baca, ayo saya kamu baca Al-Fatihah. Tujuan saya ketika di sholat Al-Fatihah itu dibaca, saya punya ganjaran, punya pahala. Tujuan saya seperti itu hukumannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya jawab satu persatu. Pada titik tertentu saya setuju terkait dengan ilmu jariyah dan amal jariyah, bahwa siapa yang mandal ala khairin falahu mislu ajruhu. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka orang itu akan selamanya mendapatkan kebaikan dari apa yang dikerjakan oleh siswa itu. Ketika Bu Maufirah menyuruh istighfar, walaupun kita satu saat sudah tiada, ilmu yang kita berikan itu tetap dilaksanakan, maka amal pahala-pahala itu tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah ada di alam kubur. Tetapi persoalannya yang kita pahami dan garis bawahi ini adalah persoalan hukuman. Di mana-mana hukuman itu adalah cara terakhir. Walaupun konteks yang diberikan kepada siswa itu adalah baik, mengapa kita tidak memakai cara yang lain? Tentu kesadarannya tanpa ada persoalan yang muncul di siswa. Artinya ketika siswa tidak ada masalah, kita panggil juga. Itu kan bukan hukuman. Sama-sama kita akan mendapatkan jariyah yang seperti yang diharapkan oleh Bu Maufirah itu. Jadi kalau dalam konteks hukuman, sebaik apapun, itu cara yang paling akhir. Bukan tidak boleh, cara yang paling akhir. Karena ada meyakini nilai-nilai kebaikan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri itu. Jadi konteksnya kita harus betul-betul menyadari, memahami bahwa nilai-nilai itu memang harus menjadi inherent, menyatu dengan diri kita agar siswa dan kita bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan itu dalam dunia sehari-hari tanpa harus diberikan hukuman. Dan kita pasti akan mendapatkan jariyah juga, Bu. Coba siswa pasti memilih yang mana, melalui hukuman itu dan melalui bukan hukuman. Anak-anak ketika setiap hari programkan, ya Bu Maufirah programkan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tanpa masalah panggil. Nah, baca istighfar,
baca kalimat thayyibah, baca hauqalah dan lain sebagainya, jauh lebih smart. Insya Allah. Lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke kebutuhan. Kebutuhan manusia. Menurut instruktur saya, kebutuhan itu beribu-ribu. Menurut Bapak pengajar praktik saya, kebutuhan itu bermacam-macam. Kalau saya dapat hari ini buku tepatnya seperti ini, besok ingin yang seperti ini. Itu kebutuhan. Dan ini ya, dalam diri kita itu tidak ada yang bisa membatasi kebutuhan-kebutuhan, tetapi ada yang utama yang kita harus penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini sebenarnya adalah pelajaran bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat di kelas. Saya tidak akan mengajari bapak-bapak, ibu-ibu guru, yaitu terkait dengan kepemilikan rumah, kemudian kesehatan juga, jadi survive ini yang kaitannya dengan fisik. Sedangkan 3 lainnya ini adalah kaitannya dengan psikologi kejiwaan. Yang kedua adalah ini kalau dalam konteks pendidikan, kan dalam konteks guru dan murid, siswa menginginkan kasih sayang dan rasa diterima di hadapan guru-guru, tak terkecuali, termasuk yang menurut kita tidak merupakan, bukan bagian dari pendidikan. Kadang-kadang pasti ingin mendapatkan pengakuan, rasa kasih sayang dari Pak Soma, dari Pak Muharram, dari Pak Rijal, dari ibu-ibu guru hebat ini. Dan ketiga, penguasaan. Jelas penguasaan, kemampuan secara kognitif, secara akademik. Dalam siswa itu, di dalam konteks siswa itu pasti ada salah satu siswa itu yang merasa saya lebih hebat. Kok veteran, kok Pak, wah berapa tahun? Nah, ada. Ini penguasaan. Ini sebuah kebutuhan. Termasuk dalam diri kita juga ada penguasaan ini. Kebutuhan pengakuan atas kemampuanmu. Gunung nengki, Pak mungkin kenikah. Itu adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan ini yang keempat, ini kebebasan. Semua orang punya kebebasan. Dalam konteks kebebasan yang tidak sebebas-bebasnya. Artinya dari banyak siswa itu, keinginan yang ingin terpenuhi dari kebebasan itu, insya Allah tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita mengelola keadaan ini ke depan? Ini adalah tanggung jawab kita sebagai guru yang bertugas untuk menuntun siswa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Yang terakhir, kesenangan. Kalau yang terakhir ini pasti setuju semua orang ingin senang. Semua orang ingin bahagia, termasuk yang berdiri di depan ingin bahagia. Ini dalam konteks aksi nyata Pak PP. Belajar sambil bermain. Gambar yang pertama, dan yang kedua adalah penguasaan. Anak-anak juga saya kasih kesempatan kadang-kadang untuk melihat laptop. Dan yang ketiga ini adalah bisa ditebak guru-guru hebat. Pekerjaan Pak Somad itu termasuk kebutuhan yang mana? Yang ketiga itu mendokoko. Kebutuhan yang mana? Kasih sayang, empati. Ketika melihat, tapi dilihat dulu gurunya. Gurunya dilihat, mau perpan bagus, disiapkan. Ya itu adalah kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, pasti bahagia, pasti murid bangga. Biasanya kalau hari Jumat, kalau ada waktu, usul saya mengingatkan anak-anak itu, hari Jumat, sebelum hari Jumat itu sudah diingatkan. Walaupun kadang-kadang ini sebuah persoalan, kadang-kadang diingatkan terus, ada 1-2 yang tetap masih belum ingat. Ya. Ini kebutuhan yang mana ini? Yang paling
kiri. Kebutuhan bertahan hidup. Kalau udah sehat harus disuntik. Nah ini. Jadi ini kebutuhan bertahan hidup. Harus sehat kita, harus baik. Kemudian ini kebutuhan inner beauty. Ya, artinya kita punya kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang terakhir sama dengan yang paling kiri. Kita semua pasti ingin rumah yang memadai, cukup, ya cukup ininya, cukup itunya, cukup ini. Nah, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik untuk bertahan, misalnya kesehatan rumah dan makanan. Kebutuhan pemasaran, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, jawabannya ada di sebelah kanan saya. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan senang mencoba. Jadi ketika kita ada siswa kita, siap mulia bro, itu merupakan ekspresi dari kebutuhan hidup. Aku lihat ganggu. Aku lihat ganggu. Lalu bagaimana kalau enggak? Jadi kita harus punya formula. Bagaimana yang bergerak sehingga tidak mengganggu temannya yang lain itu kita kelola. Kita kelola dengan sebaik-baiknya. Ada persoalan yang mengemuka, non SD bisa Pak. Ada teman guru saya itu. Kalau SMA Pak jangan gitu Pak. Itu. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Tertawa ke TV itu jadi persoalan. Jadi anak-anak kadang-kadang belajarnya sambil main terus. Walaupun sebenarnya saya baru sadar pendekatan yang sering saya gunakan itu bukan pendekatan. Baru sadar setelah mengikuti penggerak ini. Wah, berarti saya sedang main salah ini. Hukuman. Kamu berdiri. Ya Bang, atau keluar sana. Itu. Dengan adanya ilmu ini paling tidak membuka cara berpikir saya bahwa apa yang selama ini saya kerjakan ada beberapa yang perlu diluruskan, bukan salah, perlu diluruskan. Ini yang lebih hebat lagi. 5 posisi kontrol itu coba. Berdirikan. Itu ada gurunya kita masuk. Itu berdiri. Iya. Yang pertama adalah pembuku. Kita kadang-kadang memposisikan sebagai pembuku. Yang sama-sama salah. Satu dua sama-sama salah. Dua pembuat merasa bersalah nanan. Kamu sudah gini kemarin, terlambat lagi. Bagaimana nanti kepala sekolah menegur saya? Kebetulan saya semuanya kelasnya. Terus ke sekolah maksud. Yang teman, bagaimana ya, bagaimana kita memberikan apa? Kalimat pemaparan kepada anak seperti teman. Ya, tos kiri. Ada yang berdekatan seperti itu. Ada yang pemantau. Bagus. Sip. Lanjut. Yang terakhir adalah manajer sebagai pengulang. Ini marilah kita saksikan. Terlambat lagi. Kemarin terlambat, hari ini terlambat. Pokoknya Bapak tidak mau tahu. Sekarang kamu berdiri di halaman.
Tat. Interupsi. Interupsi. Setting atau memang alami? Oh, keluarga. Ini cara Rami. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kemudian marilah kita simak berikut. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selanjutnya masih ada. Nah, tidak asalin. Saya berani boliun Ini kok ibu tidak asalin Pak? Keluar ya? Salin. Salin Bu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bagaimana Pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi masih ada yang lebih seru lagi. Lanjut. ada 5 kontrol? Jadi masih 2 dan ibu bisa, bapak-bapak dan ibu guru hebat bisa menebak pada kontrol yang mana peristiwa yang terjadi. Hari Kamis bukan. Astagfirullah. Kita asalin Bu. Naren! Nah, itu Pak. Selamat pagi Bu.
sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Dan penyebabnya adalah ini yang ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa Menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat itu bisa menerka dari tayangan tadi di mana yang termasuk posisi kontrol penghukum, terutama yang posisi rekaman siswa kita antara Bapak Somad dan Azam itu pada posisi kontrol yang mana? Apa penghukum, apa manajer, apa teman, apa pemantau? Penghukum. Ya. Jadi seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik. Berdiri. Lari lapangan 5 kali. Itu fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid agar tidak mengulangi lagi. Padahal ada cara yang lain yang lebih elegan. Posisi kontrol penghukum. Contohnya, guru biasanya menghadiri. Azam, menunjuk-nunjuk. Kamu kemarin sudah terlambat, hari ini juga terlambat. Menyakiti itu yang nilai yang ada dalam konteks menghukum. Pasti sakit. Walaupun sebenarnya apa yang diberikan oleh guru kadang-kadang dengan cara baca istighfar. Tapi ketika dipanggil anak-anak itu dalam konteks dihukum. Karena memang anak-anak menyadari bahwa salah. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Reaksi murid pasti memberontak dalam hati. Menyalahkan kadang-kadang, teman saya, juga. Kadang-kadang temannya diganti libatkan. Padahal anak temannya dan satu bangku itu tidak terlibat. Ini reaksi, bukan respon. Apalagi pilihan. Dalam dunia berkualitas, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang baik. Menganggap kita ini ketika melaksanakan kontrol yang penghukum ini bagi murid apa dalam hatinya. Walaupun pasti tidak diverbalkan, tidak diungkapkan. Dalam hatinya pasti mengatakan, awas ya, kok bener aja. Posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi kontrol ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Azam,
perhatikan. Di tensi volume bicaranya diturunkan. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tetapi anak-anak tetap merasa bersalah dengan kegurunya dalam konteks kontrol pembuat bersalah ini. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah, contohnya biasanya guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan kemarin begini, sekarang masih ulangi lagi. Ibu stres, menyembunyikan. Nah, hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kadang-kadang yang keluar di mulutnya beda dengan hatinya. Karena yang diinginkan oleh guru pasti harus sesuai dengan keinginan guru. Kalau tidak, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Dalam konteks ini murid dijadikan teman. Ya, dengan kaitan benar apa makna kalau tidak. Guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan selalu berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru dalam posisi ini menggunakan hubungan baik dan penuh. Walaupun konteks kontrol ini masih bukan yang terbaik. Posisi kontrol teman. Guru di posisi ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Murid memiliki ketergantungan hasilnya. Masih tergantung. Karena bukan kesadaran yang keluar dari hati nurani. Bila, kapan guru bersikap seperti itu kepada saya? Masih tergantung. Padahal yang seharusnya dimiliki oleh siswa adalah nilai-nilai kebajikan intrinsik yang keluar dari hati terdalam, bahwa ini sebuah kebenaran yang harus memang betul dilakukan oleh murid. Cara yang paling tepat adalah kita memberikan contoh-contoh al-mau'izatil hasanah, contoh-contoh yang baik. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di atau sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu lemah, tidak mandiri hasilnya. Tetap dalam kontrol sebagai teman itu, siswa tetap tidak mandiri karena masih tergantung kepada guru, bukan kepada nilai-nilai kebajikannya. Posisi kontrol pemantau dalam dunia pendidikan yang memang diakomodir, masih dimaklumi, diterapkan dalam dunia pendidikan adalah posisi manajer dan posisi pemantau ini. Tetapi kalau sudah tidak sama sekali dengan berbagai cara kita upayakan, posisi kontrol itu bisa kita laksanakan. Tetapi kalau cara-cara yang lain itu sudah mentok, tapi yakin karena bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat ini pasti menggunakan kontrol manajer dan pemantau. Pendekatan ini yang kita gunakan bersama supaya tidak menyisakan bekas dalam hati siswa suatu saat nanti. Posisi kontrol pemantau. Pada posisi ini pertanyaan yang diajukan pemantau, peraturannya apa? Kesepakatan yang kita buat di kelas apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu ya sanksi atau konsekuensi kalau kamu mengerjakan ini bagaimana? Murid pasti sudah memahami. Ini adalah posisi kontrol terbaik kedua. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, punya data. Kamu pada pukul 7:05 terlambat. Tadi Bapak melihat dengan kasat mata lewat di bagian utara dan kamu mengendap-endap. Punya data dalam posisi kontrol ini. Tapi masih kita dianjurkan untuk memakai posisi kontrol yang ini, kontrol manajer. Walaupun tidak identik dengan kepala sekolah, posisi kontrol manajer ini kita belum jadi kepala sekolah sudah jadi manajer. Enak.
manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, panggil, tanyakan mengapa terlambat, apa alasannya, bisakah kamu kalau sudah terlambat, konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama, contohnya kamu harus mengerjakan di kelas ini karena sudah buat kesepakatan. Posisi manajer ini, namun jika kita menginginkan murid kita menjadi murid merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita manajer untuk dirinya sendiri. Jadi yang mengelola kita ini adalah kita sendiri, yang mengelola murid itu adalah murid sendiri. Jadi nilai-nilai eksternal itu tidak cukup baik membangun nilai-nilai internal murid kita. Jadi murid kita yang kita gugah pendekatannya dengan apa? Dengan nilai-nilai kebajikan yang kita kerjakan sendiri dan seagamanya mau contoh yang baik, keteladanan yang baik. Itu yang paling kita harapkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Paling tidak murid kalau dengan cara seperti itu kok lebih tenang. Karena ini masih ada dua materi, saya diberi waktu 2 jam, tapi alhamdulillah sudah tinggal 2 materi. Namun sebelum memasuki ke keyakinan kelas, saya tidak ingin otoriter. Barangkali ada bapak dan ibu-ibu guru bertanya. Silakan Bapak Muharram. Ke depan lagi, mohon maaf Pak. Terima kasih Pak. Banyak bicara banyak salah. Tapi permasalahan yang Pak Somad tampilkan tadi tentang anak yang selalu terlambat dan orangnya itu juga. Apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh guru hebat ini, kalau saya melihat tampilan narasi dan lain sebagainya, kayaknya guru-guru yang lain ini kerja Pak untuk jadi guru penggerak, karena harus banyak rangkuman-rangkuman yang harus dimiliki dalam bernarasi. Jadi sekali lagi pada guru-guru calon guru penggerak yang muda-muda ini tidak harus seperti Pak Somad. Kalau mereka memang orator kan. Permasalahan yang ditampilkan oleh Bapak Somad tadi sepertinya hanya berlaku pada murid-murid tertentu. Dalam artian muridnya itu berbeda-beda. Tetapi yang ditampilkan adalah tadi Ciren terus naren. Tiap hari naren terlambat. Kejadian ini persis yang saya alami 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu. Saya punya murid, apa yang disampaikan Pak Somad tadi, namanya kalau tidak salah itu Nazam. Jadi jemaah itu memang punya konsep anaknya itu sangat mandiri. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang jemaah, anak-anaknya mohon maaf kalau saya mengidentifikasi murahan, tetapi itulah cara mendidik orang-orang jemaah. Jadi anak itu dibiarkan begitu saja. Kalau kita terlalu banyak memprotek, tapi karena bahaya. Nah, Nazam ini setiap hari terlambat seperti naren tadi. Ketika kita hanya membuat konsep manajer, teman dan lain sebagainya, maka pada Nazam ini tidak akan berlaku karena dia terlambat pasti tiap hari. Setelah 1 minggu terlambat, saya tanyakan anaknya, Nazam, kenapa kamu terlambat? Jawab apa-apa. Tetapi selalu terlambat, selalu terlambat lagi dan terlambat. Setelah saya telusuri dengan pendekatan seorang guru berfungsi sebagai orang tua, saya panggil anak itu ke dalam kelas sendirian, ternyata anak itu menangis. Mohon maaf, saya jangan terkesan, Pak, mohon maaf.
saya terlambat tiap hari dan saya harus terlambat tiap hari. Mengapa? Karena saya membantu Umi jualan nasi di mana? Pas kalau sekarang di depan SD Sumedang 3. Pagi-pagi saya berangkat, jam 5:30 saya berangkat, datang ke sana duduk-duduk, jadi detektif. Saya melihat memang betul-betul anak itu mengeluarkan bengkel, mengeluarkan kursi, mengeluarkan rencana istilahnya untuk umitnya berjualan di sana. Betul-betul terjadi, jadi bukan dibuat-buat. Nah, sejak saat itu saya menghadap kepada kepala sekolah untuk anak ini diberi dispensasi masuk 7:30 setiap hari. Dan alhamdulillah dengan perilaku seperti itu, anak itu ternyata bisa lebih pagi lagi masuk, tetapi tidak sampai masuk, tapi tidak bisa masuk jam 7 pas. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin tidak pernah kita alami pada murid-murid kita, dan setelah kita memberikan kebebasan dalam artian bebas yang terbatas, tidak bisa diikuti oleh yang lain, tetapi kepada anak yang punya masalah. Hal-hal seperti itu Pak Somad tadi tampilkan, kebetulan namanya Naren tiap hari. Apakah Naren itu membantu ayahnya atau membantu ibunya, manajer, teman, dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Pak Somad mungkin hanya berlaku kepada anak yang bergantian, tetapi tidak berlaku kepada Naren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muharram. Tepuk tangan dulu di siang hari yang sangat nominatif ini. Memang dari pemaparan dan keinginan Bapak Muharram itu seharusnya ilustrasi itu dari banyak hal. Tetapi tayangan-tayangan tadi itu lepas dari segala sesuatunya adalah menggambarkan bahwa konteks persoalan yang dihadapi siswa itu terhadap kontrol yang akan diberikan oleh guru kepada siswanya. Jadi itu hanya sebagai ilustrasi. Dan terima kasih kepada Bapak Muharram yang sudah memberikan contoh nyata, aksi nyata, lebih awal daripada aksi nyata seorang calon guru penggerak. Terima kasih. Selanjutnya, keyakinan kelas untuk meminimalisir semakin menghilangkan persoalan-persoalan yang muncul di dunia di kalangan siswa itu, kita harus membuat keyakinan kelas. Bahasa sebelumnya itu adalah peraturan kelas. Bagaimana keyakinan kelas ini disepakati dan didiskusikan oleh siswa itu sendiri, sehingga kecil kemungkinan siswa itu melanggar terhadap apa yang dipaparkan dan apa yang sudah disepakati. Ini yang namanya keyakinan kelas. Seperti contoh itu, anak-anak menuliskan tanggung jawab, walaupun kadang-kadang dalam perjalanannya anak-anak kadang-kadang lupa. Kita sebagai guru meluruskan, menuntut agar anak-anak itu kembali kepada fitrah, kesepakatan, keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, setelah itu keyakinan yang kita buat, kita tempel. Setelah kita tempel, kita kategorisasi, kelompokkan mana yang sama. Ada siswa yang menginginkan jujur semua. Harus jujur, jadi siswa harus jujur. Harus sopan. Jadi dalam konteks keyakinan kelas itu tidak negatif bahasanya. Tidak boleh terlambat, tetapi tanggung jawab. Artinya anak-anak tidak terlambat, anak-anak tidak melakukan kesalahan di kelas. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas adalah nilai-nilai eksternal. Karena kadang-kadang yang membuat peraturan kelas itu sudah ada dari gurunya. Itu namanya nilai eksternal, nilai-nilai yang dari luar. Tetapi kalau keyakinan adalah diskusi yang disepakati oleh kalangan siswa sendiri, dan kecil kemungkinan dari semua peserta
semua anak didik itu melanggar terhadap kesepakatannya sendiri. Contoh, guru-guru yang membuat kesepakatan, mau usul ini, saya mau usul ini, pasti dengan senang hati akan selalu mengawal gagasan atau ide yang kita sepakati menjadi sebuah keyakinan. Pasti. Mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya, maaf bukan budaya positif. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Supaya efektif, keyakinan yang kita bangun dan sepakati antara siswa dan guru itu kita kawal. Kita harus selalu melakukan refleksi diri dalam setiap minggu, atau bahkan kalau kita memungkinkan setiap saat, setiap hari setelah pulang kita mengadakan umpan balik terhadap siswa apa yang kurang pada hari ini. Pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak. Bahasanya contoh tanggung jawab. Tidak ada kalimat yang lain. Perlu penyempurnaan bahasa oleh guru-gurunya. Kemudian berupa pernyataan universal, mandiri. Apanya yang mandiri? Jadi membangun agar siswa mandiri dalam melaksanakan nilai-nilai kebaikan di kelas. Berbentuk kalimat positif, tidak boleh dilarang membuang sampah. Tidak menggunakan kalimat negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami. Kata-katanya tidak terlalu banyak. Dapat diterapkan di lingkungan kelas paling kecil atau dalam konteks sekolah. Semua warga kelas ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas. Peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas adalah tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Kalau peraturan kelas, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor sekolah. Ini yang terakhir. Barangkali kalau ada pertanyaan langsung ke segitiga restitusi. Jadi ketika kita mendapatkan banyak persoalan yang dihadapi oleh siswa kita, maka pendekatan yang ideal yang seharusnya kita laksanakan adalah segitiga restitusi ini. Nah, ini kalau ini adalah sinyata betul-betulan di perpustakaan. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang-kadang anak-anak kalau sudah salah mentalnya dong. Jadi dengan konteks segitiga restitusi itu kadang-kadang anak-anak tidak merasa dong, tidak terpukul, bahkan tidak ada keinginan untuk memberontak. Apa itu? Silakan perhatikan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi positif atas dirinya. Segitiga restitusi ini adalah upaya kita ketika mendapatkan atau menghadapi siswa-siswa kita yang bermasalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita memanggil anak yang bermasalah itu, kita menanyakan mengapa kamu terlambat. Minimal reaksi anak itu tidak langsung merasa dirinya dipersalahkan. Masih kita bicara dengan hati ke hati, seperti ilustrasi yang sudah dipaparkan mulai tadi. Yang kedua, kualitas lambat. Kadang-kadang karena anak-anak terlalu malam
membantu orang tuanya, atau memang karena keinginan di rumah terhadap kesenangan yang dimiliki, contoh main game atau melihat sepak bola. Tetapi kita hargai itu sebagai sebuah tujuan dan alasan. Dan yang paling penting adalah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti apa yang sudah dipaparkan mulai tadi. Kamu tahu keyakinan kelas kita. Bagaimana kalau terlambat? Bagaimana kalau bertengkar? Bagaimana kalau buang sampah sembarangan? Ini yang perlu kita kelola dengan baik di kelas kita. Semoga ke depan sekolah kita akan semakin baik dan menjadi yang terbaik. Atas kebersamaan ini, saya atas nama pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Adi tadi, bahwa sebenarnya yang paling utama dari apa upaya yang kita lakukan itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya tadi disampaikan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati ini dalam agama kita, agama Islam, dan dalam koridor pendidikan kita dalam mendidik, agar siswa kita menjadi siswa yang soleh dan solehah. Terima kasih, sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya telah banyak mengganggu waktu dari Bapak dan Ibu guru, terutama kepada beliau-beliau yang sudah mempersiapkan kegiatan ini menjadi berjalan, dan insyaallah semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.